Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita tentunya seputar kewajiban sholawat setelah mengamalkan sholawat. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, Aka mau bercerita melihat dari psikologis ya, yang sudah banyak yang terjadi gitu ya, ketika apa sih yang kita inginkan ketika kita sudah membaca sholawat, dan pada intinya kalau kita sudah mentok sana sini ya, berikhtiar sudah tidak ada jalan dan kita ikhtiar langit, kita berikhtiar kepada Allah, meminta kepada Allah dengan salah satunya kita banyak sholawat. Tapi banyak dari kita, teman-teman kita yang benar-benar sudah putus asa mungkin ya dengan keadaannya, yang mungkin sudah berikhtiar langit tapi belum ada solusi dan jalan ketika dalam kesulitan tentang masalah hutang piutang, tentang masalah apapun itu gitu ya, yang bikin hidupnya menjadi berat gitu. Sehingga maka juga sempat menyimak gitu ya dari komentar ataupun dari teman-teman semuanya gitu ya. Jadi pada intinya teman-teman, mungkin kalau kita sudah di posisi itu mungkin sangat berat juga ya, tapi bukan mengajarkan ataupun bukan nasihati gitu ya teman-teman. Jadi di saat kita sudah benar-benar ngerasa sudah tidak ada jalan, ngerasa sudah tidak ada harapan mungkin ya, ngerasa kita punya teman jadi jauh, saudara yang tadinya dekat jadi jauh, terus tidak ada lagi orang yang percaya kepada kita, hutang kita numpuk, pekerjaan kita benar-benar sedang terpuruk mungkin ya, omset kita turun atau yang tadinya kita kerja jadi tidak kerja. Nah, selain kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah teman-teman, jadi bukan berarti kita tidak mencari solusi untuk membayar hutang mungkin ya, kalau kita punya hutang teman-teman, tapi lebih baik kita berdoa kepada Allah, ya Allah lancarkan rezeki kita agar apa? Kalau kita sudah berkelimpahan rezeki, Allah sudah bukakan rezeki kita, maka hutang pun akan lunas gitu teman-teman. Jadi jangan hanya kita berdoa hanya untuk melunasi hutang saja gitu. Karena kalau kita cukup hanya untuk membayar hutang saja, ketika Allah kabulkan dan di esok harinya kita belum dibuka pintu rezeki kita, ya kita sama aja gitu, kita akan berhutang lagi ujung-ujungnya gitu. Nah itu yang saya pelajari teman-teman. Jadi kita berdoa juga jangan asal berdoa, tapi kita harus lebih kepada intinya. Contoh ketika kita berdoa kepada Allah setelah ikhtiar langit itu ya, sudah berbanyak sholawat, kita berdoa, ya Allah hamba pengen uang banyak, atau misalkan pengen punya pekerjaan gitu. Tapi pada intinya kita sudah diberikan pekerjaan sama Allah, tapi pada intinya pekerjaan itu malah nggak cukup untuk mencukupi kehidupan kita misalkan, ataupun untuk keluarga kita teman-teman. Nah jadi kita juga harus bisa berdoa yang benar-benar manfaatnya luas gitu. Jadi ya Allah, saya minta berkelimpahan rezeki, dengan ikhtiar saya mudah-mudahan dicukupkan. Nah itu kan udah beda gitu ya, kita berdoanya gitu. Terus setelah saya praktekkan teman-teman, alhamdulillah gitu, kalau yang kita minta dibukakan pintu rezeki kita, agar apa? Kalau kita sudah berkelimpahan, udah diberi kemampuan, maka berapapun hutangnya akan lunas teman-teman. Jadi kalau kita hanya berdoanya hanya cukup untuk bayar hutang, maka di esok hari kita Allah belum bukakan pintu rezeki kita, maka ujungnya akan berhutang lagi teman-teman. Dan itu yang saya rasakan juga teman-teman. Nah jadi langkah apa yang harus kita lakukan
kita sudah benar-benar di posisi terendah, ngerasa sudah tidak ada harapan hidup ini, ngerasa pengen kayak sudah gak nyaman zona hidup kita di dunia ini karena banyak beban. Kita pasrahkan dengan memegang dua tangan kita dan kita usapkan dalam dada kita sambil berdoa di dalam hati kita, ya Allah, apapun yang terjadi saat ini saya terima, apapun yang Allah sudah hendaki, yang Allah sudah tetapkan hari ini, kita syukuri dan kita yakini bahwa kalau ini yang terbaik untuk menggugurkan setiap dosa kita, kesalahan kita, dan untuk meraih lebih baik ke depannya, untuk mendatangkan sebuah keberkahan atau terangkatnya sebuah derajat kita mungkin. Nah, itu aja yang kita doakan dalam hati kita, teman-teman. Nah, dan solusi ketika kita mau menyelesaikan masalah itu juga bukan pasti yang namanya kita sedang kesulitan, yang kita pikirkan itu gimana solusinya gitu. Dan pada akhirnya teman-teman kita nggak menemukan solusi itu gitu, karena kita benar-benar sudah di zona tidak nyaman gitu ya. Nah, ternyata masalah itu juga kelar, masalah itu juga beres, teman-teman, setelah dengan posisi kita yang tenang, teman-teman. Posisi yang kita tenang, menghadapi apapun itu, kita ridho, kita ikhlas, walaupun kita punya hutang, udah jatuh tempo, belum bisa bayar, tapi posisi kita diberikan ketenangan sama Allah, dengan kita sudah gelisah, sudah galau, banyak pikiran sana sini sehingga kepala kita pusing, gak nafsu makan, udah teman-teman banyakin aja sholawat. Terus apapun kesusahan kita, sambil yang kita ingat, ya Allah saya belum bayar ini, banyakin sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus aja teman-teman, sampai ampunan itu Allah ampuni gitu ya, dan kita benar ridho gitu apa yang sudah Allah tetapkan saat ini. Nah, kalau kita sudah benar-benar merasakan udah berdoa tapi Allah belum mengabulkan, tapi benar yang nagih hutang udah sampai ke rumah kayak gini gitu ya, udah teman-teman pasrahin aja. Apa yang kita pikirkan saat ini belum tentu besok terjadi juga, teman-teman. Nah, hadapi saja dengan tenang, tentunya dengan tanggung jawab. Walaupun kita belum bisa membayarnya, kita jangan menghindar, kita hadapi apapun yang orang itu katakan, kita terima. Dan kalau hati kita sudah ngerasa terhina, ya mungkin seperti inilah hina kita di hadapan Allah gitu. Nah, insya Allah teman-teman, nggak lama lagi kalian akan merasakan keajaibannya ketika itu sudah baca sholawat, teman-teman. Dan Allah kalau sudah memberikan jawaban doa kita, Allah mau ngabulkan doa kita dengan cara apa? Dengan cara ketika kita benar-benar sudah bosan berdoa kepada Allah, kita ngerasa sudah gak mau lagi beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya Allah langsung mengabulkan doa kita. Nah, disitulah kebaikan kita. Dan teman-teman, satu pesan dari saya, ketika kita punya kelemahan, ketika kita punya kesusahan saat ini, apapun itu, jangan kita umbar aib kita ke sana ke sini, teman-teman. Kecuali orang-orang yang benar-benar kita bisa percaya gitu. Selain kita, kalau misalkan kita suami kita, istri kita misalkan, atau bisa kalau misalkan orang tua kita bisa dipercaya, kita cuman minta nasihat kepada orang tua kita gitu. Jangan sampai kita umbar sana sini gitu, karena Allah juga mau menutupi aib kita gitu. Apalagi kita gitu yang punya masalahnya, kita harus bisa menjaga aib itu. Yang penting kita harus ridho. Kalau misalkan kita umbar sana sini kesusahan kita, kesulitan kita saat ini, maka sama saja kita tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Nah, insya Allah teman-teman, kalau kitanya sudah istiqomah mengamalkan sholawat, sudah mau berikhtiar langit, dan hanya orang-orang yang yakin dan hanya orang-orang pilihan yang mau melakukan ini gitu, seperti ritual membaca sholawat, memperbaiki ibadah, menjalankan segala perintah-perintah Allah,
kewajibannya, sunnahnya gitu ya teman-teman, seperti itu aja. Dan kalau kita punya diberikan kelebihan, kita bersedekah yang terbaik gitu ya. Nah insya Allah teman-teman, asalkan kita dengan ucapan yang sesuai, tidak sana sini gitu ya, insya Allah teman-teman, apapun masalah kita akan Allah selesaikan, dan Allah akan jawab pertanyaan doa kita yang sudah kita doakan kepada Allah SWT. Nah paling itu teman-teman apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika kurang berkenan, dan mohon maaf di sini saya juga bukan mengajarkan ataupun menggurui kalian semua. Di sini saya sharing, berbagi cerita apa yang saya tahu saat ini. Nah kebetulan pada kesempatan kali ini saya sedang di rumah nenek saya, dan ingin share kepada kalian semua agar kalian semua lebih mungkin dengan video ini bisa lebih semangat lagi menghadapi hidup ini. Salam silaturahmi dari Ma'aka, dan mari kita berbanyak sholawat, semoga kita diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya juga doakan kepada kalian semua yang mungkin saat ini sedang kesusahan, cepat Allah kabulkan. Yang ingin punya keturunan, mudah-mudahan Allah cepat beri keturunan, dan yang punya masalah mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah berikan jalan dan solusi secepatnya. Dan aku doakan semoga kalian semua baik-baik saja, sehat, berkah, bahagia, amin. Paling itu ya yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.